Saudara, kita ke sorotan selanjutnya, membatasi kegiatan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah memberlakukan sejumlah aturan ketat. Salah satunya sistem ganjil genap di 4 ruas jalan tol. Penerapan ganjil genap akan dimulai 20 Desember sampai 2 Januari mendatang. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sejumlah strategi pemerintah dalam mengatur mobilitas warga saat libur Natal dan Tahun Baru. Sebagian besar juga merupakan arahan Presiden bahwa di satu sisi kita memang melakukan kegiatan ekonomi dengan baik, tetapi untuk COVID berhadapan dengan Nataru, berhadapan dengan Omikron, kita akan konservatif. Kita mohon maaf apabila ini akan mengurangi kenyamanan dari mereka-mereka yang melakukan perjalanan. Tetapi apa yang kita lakukan adalah dalam upaya untuk mencegah terjadi penyegaran dari COVID-19, dan kita tahu pengalaman beberapa waktu yang lalu itu terjadi. Sejumlah aturan baru PPKM level 3 itu diantaranya pelaku perjalanan harus menunjukkan bukti vaksin lengkap, minimal dosis 1, hingga surat antigen negatif. Tidak hanya itu, pelaku perjalanan darat juga harus membawa surat keterangan RT/RW dan dipasangi stiker sudah vaksin. Aturan selanjutnya adalah melakukan pembatasan operasional dan kapasitas angkutan umum pada 20 Desember hingga 21 Januari 2022. Saat Natal dan Tahun Baru, pemerintah juga akan memberlakukan sistem ganjil genap mulai 20 Desember hingga 2 Januari 2022 di sejumlah ruas jalan tol dan lokasi wisata. Selain itu, juga akan diberlakukan skema buka tutup rest area, satu arah dan kontraflow. Saat libur Nataru juga akan ada operasi lilin mulai 20 Desember hingga 2 Januari 2022. Sekitar 217.000 lebih personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub akan diterjunkan dalam operasi lilin ini. Tidak hanya pembatasan kegiatan di dalam negeri, pemerintah pun memperketat aturan kedatangan internasional ke Indonesia. Pemerintah menetapkan ada 11 negara yang warga negaranya sementara ini dilarang masuk ke Indonesia. Selain itu, waktu karantina bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan dari 11 negara tadi juga ditambah. Pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari, dari sebelumnya 3 hari. Dalam menghadapi varian baru COVID-19 Omikron, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengimbau negara-negara segera menetapkan strategi vaksin booster, terutama untuk lanjut usia dan orang yang rentan. With emerging evidence of some waning vaccine immunity against infection, it's clear that in future countries will need tailored booster strategies. WHO's position remains that health workers, older people, and other at-risk groups must be vaccinated first in all countries before those at low risk of serious disease and before boosters are given to already vaccinated healthy adults. Pemerintah mengklaim aturan pengetatan aktivitas perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru kali ini telah memperhatikan sejumlah aspek, termasuk perekonomian masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejauh mana aturan ketat ini nantinya dapat menekan mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru, terutama untuk mencegah penularan COVID-19. Kami akan perbincangkan hal ini bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo. Selamat malam, Pak Abraham. Kita juga akan sapa Guru Besar Bidang Sosiologi Bencana Nanyang Technological University Singapura, Sulfikar Amir. Selamat malam, Pak Sulfikar. Serta pengamat kebijakan publik Pak Abdul Fatah. Saya ke Pak Abraham dulu. Jadi Pak Abraham, apa yang ingin dicapai pemerintah dari pembatasan dan penerapan aturan perjalanan saat liburan Natal dan Tahun Baru nanti?
Pak Abraham? Pak Abraham, Anda sudah mendengar suara saya? Saya juga akan sapa Pak Sulfikar Amir. Sudah mendengar suara saya, Pak Sulfikar? Pak Abdul Fattah, sudah mendengar suara saya? Selamat sore, Pak Abraham. Baik, saudara, kami sedang memperbaharui sambungan telepon dengan sejumlah narasumber mengenai aturan ketat pemerintah untuk menekan mobilitas masyarakat, terutama di saat libur Natal dan Tahun Baru. Nanti kami akan kembali usai jeda untuk Anda di Sapa Indonesia Malam.